Em, ada mitos yang lain yang sangat santer sekali kami dengar dan datanya banyak tentang patung Perawan Sunti. Siapa yang pegang patung ini katanya misal belum menikah itu akan mempersulit untuk mendapatkan jodoh. Wallahu a'lam. Kita tidak bicara dari aspek syariat, kita bicara dari segi mitosnya. Apa yang bisa teman-teman lihat tadi pada saat sampai sana? Mungkin apakah berkomunikasikah dengan apa yang ada di sana tentang mengklarifikasi itu semua apakah benar atau tidak? Silahkan, barangkali bisa dijelaskan. Silakan. Ya. Kalau posisi patung Perawan Sunti itu kan tepat di di depan bibir Gua Peteng ya. Bibir Gua Peteng ya kalau misalnya. Gua Peteng dan juga di atasnya itu ada yang namanya pucuk. Jadi puncak. Ada puncaknya ya. Dan sama tadi ada arsitektur bangunan juga kayak seperti balel, seperti joglo dan sebagainya. Nah, kenapa kok dimitoskan itu menjadi sesuatu yang memang kita menyentuh dan sebagainya. Untuk perempuan ya, khususnya untuk perempuan mungkin ya, untuk perempuannya menikah itu susah untuk mendapatkan jodoh. Sebenarnya kalau jodoh, kematian, rezeki dan sebagainya kan sudah diatur. Tapi memang ada sesuatu yang menjadi menjadi penghambat. Sebenarnya jodoh sudah disiapkan, jadi ada saja yang menjadi penghambat untuk kita sulit mendapatkan jodoh. Mungkin salah satunya dengan kepercayaan yang sudah kental atau turun-temurun. Kalau memang kita memegang patung tersebut itu, ya khususnya buat perempuan mungkin agak sulit untuk mendapatkan jodoh. Nah, kemudian yang dilihat kalau dari sisi sejarahnya mungkin sudah banyak literatur kan, ya. Seperti ada perawan yang memang dia bahasanya mengucap sumpah serapah seperti itu. Jadi ya siapa yang ini tidak akan nikah sepertiku, misalkan seperti itu. Kan mungkin dulu menjadi kayak sumpah lah, ucapan sumpah lah kayak gitu. Dan itu ada. Nah, kemudian kalau dilihat secara batiniah ataupun dimensi yang di sana itu sebenarnya gimana ya? Kalau sepenglihatan saya, karena di sana itu kan identiknya dengan sesuatu yang berjenis kelamin ataupun yang berjenis laki-laki. Jadi kalau pengetahuan saya dan sepenglihatan saya, ketika itu kan seperti kita teknik lah. Apa pencet tombol? Oh iya. Itu suka sama kita. Gitu loh. Jadi untuk menyirap ataupun untuk menutup kalau perempuan itu tidak boleh dimiliki dengan laki-laki lainnya, harus dengan saya. Dan itu bukan dari kalangan kita gitu. Oh, lebih ketutup gitu loh. Ketutupnya ke sana. Ketutup. Dan itu sering terjadi, banyak sekali terjadi. Ya, kayak misalkan saya suka sama perempuan tapi perempuan suka sama ente, sama yang lain, sama anda lah gitu. Nah, sesuatu yang sering kali dilakukan ketika merasa sakit hati, ketika merasa tidak terima dan sebagainya, ditutuplah auranya, entah jodohnya dan sebagainya dengan sesuatu yang memang yang bisa kita lakukan. Itu sering kali terjadi, dan itu pun kalau ya entah ya, kalau sekarang mungkin masih berlaku atau tidak kita tidak tahu lah, karena memang sudah beralih kan kepercayaan kita tentang animisme dan dinamisme itu sendiri. Oke, kita tadi pause dulu karena azan ya. Kita lanjut sekarang. Masih di Gua Peteng. Kami mendapatkan informasi bahwa Gua Peteng ini menjadi salah satu gua tempat di mana orang-orang bersemedi. Mungkin raja-raja terdahulu bersemedi, para sultan terdahulu, keluarga kerajaan bersemedi. Dan di Gua Peteng ini mitosnya adalah menjadi satu tempat di mana orang untuk mencari ilmu kekebalan, ilmu kebal. Nah, kita coba bahas sekarang, apakah itu terkonfirmasi benar atau tidak? Apakah di dalam sana tadi memang ada yang memberikan itu
seperti itu. Silahkan. Ya, memang benar. Memang benar di gua itu leluhur dulu bersemedi untuk mendapatkan kekebalan diri ya, kekebalan tubuh. Karena yang namanya kekebalan tubuh itu dulu sangat dibutuhkan. Karena kalau kita tidak punya kekuatan, tidak punya kekebalan tubuh, kita akan menjadi lemah dan mudah terkalahkan dengan yang Tumbang, lain, ya? tumbang gitu. Oke, saya Untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya komentar. Kebal, kami menafsirkan ini dulu. Kebal secara fisik dan kebal secara zahir dan kebal secara batin. Apakah yang didapatkan di sana kebal secara fisik saja, misal kebal peluru, kebal tembak, kebal bacok misal, apakah juga kebal secara batin? Karena kan yang seperti yang kita tahu ya, serangan-serangan yang dilakukan tidak hanya serangan secara fisik saja, tapi juga serangan-serangan secara batin juga ada, bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Apakah di sana hanya kebal secara fisik saja atau juga kebal secara batin juga? Silakan. Ya, both of them ya. Both of them. Kalau kekebalan fisik, misalnya ketika leluhur dulu itu berperang, nah itu anti bacok, anti peluru, anti tembak gitulah ya, untuk seperti itu. Nah kalau secara batin ya adalah dulu yang namanya ilmu santet, ilmu jaran goyang gitu kan, bisa ditepis dengan ilmu itu, ilmu kekebalan. Memang pemberinya itu yang maha kuasa lah jelas. Ya. Melalui apakah ada perantara atau langsung? Kan dulu itu bersemedi itu jadi kita itu horizontal ya namanya. Vertikal. Oke, vertikal. Ya, vertikal gitu. Antara diri kita dengan Sang Maha Kuasa gitu. Ya sama, sedulur papat 5 pancer. Kakang kawa di ari-ari getih pusar pancer gitu. Okay. Kalau kata orang Jawa. Itu ngeri. Saya nggak ngerti sama sekali itu yang barusan dibilang. Kita coba untuk confirm dulu. Karena memang kan bicara ilmu kebal misal, kita tahu ada yang melalui jalan yang menyeleweng negatif gitu ya. Ada juga. Apakah memang ilmu kebal yang sekarang kita bahas ini memang di jalur yang benar, di jalur yang positif? Dalam arti secara langsung ke atas, tidak kemudian misal ada orang, ada makhluk misal ada berada di situ, kemudian bisa menjembatani adanya kekebalan tersebut. Tidak selalu seperti itu, karena itu semua bergantung dengan niatnya. Oh iya, I see. Tuh, kalau kita niatnya baik, pasti yang didapatkannya baik juga. Kalau misalkan kita niatnya untuk menyakiti orang, yang memberinya siapa? Ya setan lah. Oke, kita coba ini dulu ya, kita urai sedikit. Misal ada orang datang ke sana, sejak berangkat, memang dia sudah berniat buruk, maksudnya buruk. Saya mau cari kekebalan supaya bisa apa, jadi preman, nggak bisa dibacok misal gitu ya. Berarti kan pada saat dia datang ke sana, energi yang dibawa, pikiran yang dibawa, niat yang dibawa itu negatif. Ketemunya juga dengan yang negatif. Iya, jelas. Oke. Jadi hati-hati dengan niat. Oke. Semua bergantung pada niat seperti itu. Bang Ajis, ada yang mau ditambahkan? Boleh. Apa yang dilihat tadi sana? Sebenarnya sama sih, jadi tidak mungkin memang informasi yang diterima itu tentang ilmu kekebalan, tapi memang banyak juga yang meminta hal lain, minta kesulitan kah, ataupun minta kecantikan kah, ataupun ketampanan, bahkan tidak sering juga meminta untuk tahta dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau memang gue pernah itu kan tahunya ke kekebalan. Jadi ya kalau dulu itu kan kalau kita melihat dari sisi tasawuf gitu ya, sisi tasawuf itu kan untuk penyucian diri itu kan ada fasenya. Ada taholli, ya kan. Taholli itu kan untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik lagi. Ada tahalli, ya kan. Tahalli itu mengosongkan. Ya, kosong lah. Kemudian tajalli itu menggantikan sesuatu yang tadinya kotor itu sesuatu yang baik. Nah, kembali lagi kepada keyakinan kita. Ya kalau yang namanya Sang Pencipta itu kan Allah SWT itu kan inni inda dzunni abdi bi. Dia aku ya sesuai prasangka hambaku. Mau mintanya apapun pasti dikasih sama Allah. Itulah bisa dikatakan sifat Rahman dan Rahimnya Allah.
ya kan, tidak membeda-bedakan, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu orang Kristen, mau itu orang Islam, semua dikasih ketika mereka minta dan sebagainya ya. Kemudian untuk kegunaannya sendiri, karena memang dulu itu masih kental sekali dengan apa ya, untuk penjajahan suatu daerah, perang dan sebagainya gitu kan. Dan Cirebon itu kan menjadi daerah, salah satu daerah mungkin ya, atau memang daerah tertua di Nusantara itu sendiri. Jadi kalau sudah berbicara Cirebon, ya mereka juga mikir-mikir gitu. Bener Ya, dirasakan, beneran kental ketika sekali. kita ke daerah lain aja, Di luar daerah dari ya. mana? Dari Cirebon. Itu Wah. sudah menjadi sesuatu yang istimewa lah. Jakarta kah atau Ada kesan spesial ya. Ya. kayak gitu.